Bacom, membahas macam-macam. Di sini saya ditemani oleh Mas Novi dengan Mas Jojo. di episode berapa Mas Jojo? Episode ketiga. Kita akan membahas apa Mas Novi? Cinta. Wah. Hahaha. Kita akan mengundang salah satu narasumber yang Terkenal dengan cintanya yang Waduh. segitiga. Bukan segitiga sih. Lebih kakak ya. Aduh. Langsung kita panggilkan saja Mbak Christine. Tadi saya disebut-sebut cinta segitiga. Itu Mas Novi. Cuma bercanda Mbak. Iya. Jadi selamat datang di Bacem episode ketiga Iya. yang Bagaimana membahas soal kabar? cinta. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Udah makan? Udah. Menurut dari pengalaman kan dari narasumber kita ini berpengalaman tentang cinta. Sini kita akan membahas untuk sedikit dari Sedikit apa banyak? cuma 5 poin. Cuma 5 poin. Oke. 5 apa 6 ya? Ya sekitar segitulah. Nah, pokoknya itu akan membahas tentang tipe-tipe cinta. Iya. Deng. Jadi yang punya pengalaman tentang cinta Cinta. bisa bercerita dengan Mbak Christine ada di sini. Boleh. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, Ya. yang pertama poinnya adalah cinta tak. Hah? Ada yang manggil aku tadi? Bukan Mbak Cinta. Bukan Mbak Cinta. Oh, apa bisa tiba-tiba di sini? Loh, salah saya. Tadi yang apa cita-citanya siapa? Jojo. Kan poin kita membahas tentang cinta. Loh, kok muncul Mbak Cinta? Kok aku tiba-tiba bisa ada di Kok sini? bisa sih? Katakanlah Mbak Cinta itu Kan Mbak Mbak Cinta Cinta kan- itu penuh cinta. Wih. Udah, yuk. Maaf ya Mbak ya. Kita lanjut saja untuk poin yang pertama. Itu adalah cinta, Cinta monyet. monyet. Jeng jeng. Apa itu cinta monyet Mas Novi? Cinta monyet itu, jadi istilah cinta monyet itu Cinta kepada monyet. cinta Oh, ada. Bagaimana? cinta monyet itu istilahnya kita mempunyai suatu apa namanya? Suatu doi lah istilahnya. Doi. Doi, apa itu? Dulu itu bahasanya Oh, jadul banget. kita kan udah bahasa gaul. Gaul Jadi kan kita kan banget. sudah era milenial gitu. Oke. Nah, jadi kita akan membahas soal cinta monyet. Nah, cinta monyet itu istilahnya istilah informal yang berarti cinta yang terjadi antara sepasang anak muda yang masih dalam masa remaja. Nah, gitu. Monyet. Oh, bukan dengan monyet. Jadi dengan istilah dengan krus. Nah, ilah Jawa krus. Ilah Jawa krus. Bisa diartikan menurut Mbak Christine tuh cinta monyet gimana ya, Mbak? Apa ya, Untuk cinta lebih monyet detailnya. itu kan sebenarnya istilah yang populer ya di kalangan bukan cuma anak muda, dari zaman dulu pun istilah cinta monyet itu ada gitu, apalagi ada sinetronnya. Kalian nonton nggak? Nah, ya, apa sih? Wah. Ya pokoknya ada lah gitu cinta monyet. Jarang Nah, nonton TV Mas. nah, cinta monyet itu seringkali tuh orang bilang cintanya anak muda dari muda aku tuh kayak gebetan, Gebetan, gitu, iya, suka-sukaan, kayak doi gitu, gitu. cinta-cintaan, anak SMP mulai suka gitu kan, terus SMA, SD, bahkan zaman SD sekarang ya kan, zaman sekarang kan suka-sukaan udah gitu, banyak ya. anak SD juga pacaran. Jadi kayak cinta yang kayak ya baru mengenal gitulah. Istilahnya saling mengenal terus jatuh cinta sama lain. Ya yang subjeknya ini atau orangnya ini itu belum begitu, ya pokoknya oh ini tuh rasa suka gitu, jadi belum memahami istilahnya cinta itu seperti apa sih sesungguhnya gitu. Tapi itu nggak salah juga sih dan wajar lah gitu. Nah banyak orang tuh bilang cinta monyet itu kadang cinta pertama gitu. Ya gimana ya, nggak selalu sih gitu, tapi cinta pertama itu seringkali orang yang ngerasain suka pertama kali gitu. Biasanya tuh kalau aku dulu SD sih. Mantap. Ini kita mendengarkan curhatnya dari Mbak Christine. Saya itu masih seneng-seneng tuh loh. Masih main Sekarang Lego. bulanan Iya, yang maksudnya di Iya maksudnya tuh mulai udah. suka gitu, Cinta tapi monyet. bukan terus mikirnya terus harus pacaran, terus itu enggak ya. Tapi udah mulai suka gitu ya Mbak. Iya, kayak istilahnya udah ada saling perasaan gitu. Saling perasaan mungkin aku doang ya, dianya enggak. Rapi. Agak berat. Tapi setiap orang pasti punya pengalaman cinta monyet.
pasti punya kan? Oh, punya tuh. Mas Jojo mungkin punya. SD aku masih dolanan, Mbak. Yakin SMP? SMP masih. Mosok. Oh lah. Kita lanjut aja. Kita lanjut ke poin kedua ya, guys. Poin kedua itu tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Waduh, ini agak berat nih juga. Ya, ditepuk tangannya pok. Waduh, cinta ini ditepuk pok, tak tepuk pok, jadi cinta banget. Jadi Mas Jojo, mungkin gimana Mas menurut Mas Jojo tentang pengalaman Mas Jojo aja cinta bertepuk sebelah tangan? Waduh, agak berat ya cinta bertepuk sebelah tangan. Panas ya guys. Di sini nggak ada kipas guys. Aku biasa di belakang kamera terus di depan gini. Kita semua itu kameramen sebenarnya. Tapi sekali-kali tampil lah. Banci tampil, banci kamera yuk. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ini agak ke sudah dari cinta monyet ya. Itu lebih ke kita mengenal ya, mengenal dan mempunyai rasa. Nah ini, tapi cuma kita tidak diuntungkan gitu. Tidak diuntungkan? Dalam arti kita mencintainya tapi dia tidak mencintai kita. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi duduk cinta Kebak. ditepuk ada cinta. Bukan Duduk ya, bukan. Nah, gimana, Novi? Gimana? Maksudnya. Cerita dari Mas Novi pasti ada tuh. Saksinya banyak. Satu aja. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bukan. Itu artinya apa nih? Ya tadi. Biasanya itu di masa-masa Perasaan. SMP, gitu. Masa-masa SMP. Itu pasti kenal banget. Perasaan kita tidak SMP aku yang jangan nih. Ikut dik, SMP ini kita bicaranya tentang SMP. SMP. Oh. Gue SMP LDR weh. Anjir, ya apa tuh? Langsung aja ke Mbak Christine kalau gitu. bisa cinta kalian tuh terlalu rumit gitu ya. Tidak bisa ya cinta. Pengalaman saya tidak banyak masalahnya. Saya juga nggak begitu berpengalaman sih sebenarnya. Cinta bertepuk sebelah tangan itu kan seolah kita suka tapi orang yang kita sukain itu nggak suka sama kita ya kan. Tapi dia malah suka sama orang lain, dia jadian sama orang lain, terus dia malah melupakan kita gitu kan. Cinta Ya. segitiga seperti yang saya sebut tadi. Segitiga guys. Ya itu teman-teman, jadi ya punyalah teman-teman pasti pengalaman di mana merasakan cinta bertepuk sebelah tangan. Kita nggak bisa apa ya, kita udah berusaha gitu ya, pengen deketin doi lagi, pengen deketin pengen deketin ini yang kita tuju gitu kan, tapi ternyata Mas Jojo jangan. dia tidak Enggak, ini ada tisu kok. dia tidak membalas perasaan kita ya, tapi tidak apa-apa tuh, cinta itu kan tidak harus selalu Mantap. Tapi menikahi. Kalau kita kan dinikahi. iya sih, tapi nggak juga sih sebenarnya. Tapi nggak usah saling cinta aja, kita temenan aja udah saling cinta. Wah, apa tuh? Gimana sih? Gimana sih? Iya gitu. Sulit diterjemahkan. Ya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bersedih bersedih kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Intinya tetap bersabar. Tapi Mungkin kalau tangan. bertepuk tangan secara terus menerus gimana? Itu gini Pak. Bukan ketemu sebelah tangan. Maksudnya kalau cinta bertepuk sebelah tangan tuh berulang-ulang terjadi. Oh gitu. Dikoplok. Kalau rusak kayak Pak. Ya jadi gini aja. Kita tetap positive thinking ya. Siapa tahu tangannya itu masih tersembunyi gitu kan. Jadi suatu saat kalau memang kita ditakdirkan untuk berjodoh gitu ya, Amin. pasti akan dipertemukan Tuhan di waktu yang tepat. Keren Gitu juga. loh. Kita diceramai oleh Bu Pendeta. Wis. yang Jadi, sudah berpengalaman. jangan terlalu terpuruk gitu. Siap Bu Pendeta. Apa namanya juga ya udah gitu. Intinya soal cinta bertepuk sebelah tangan kita tetap bersabar. Ya, Iya, tabah. tetap bahagia lah. Tetap bahagia. Tetap enjoy gitu. Kalau dia nggak mau ini, kalau nggak mau
Lanang wedok ning kene jek akeh. Masih banyak ikan di Masih laut. banyak. Lanjut Mas Rofi ke poin ketiga. Poin ketiga yaitu kita membahas tentang cinta buta. Sering yang kita dengar saat ini cinta buta. Bucin. Bukan. Nah, ini cinta buta. Tapi sama aja kan. Gimana? Cinta buta, terus ada istilah bucin katanya budak cinta. Budak cinta. Kenapa bisa jadi budak cinta? Karena cinta buta gitu. Bisa jadi bucin itu adalah bukti cinta. Bukti cinta. Wah. Sama nggak sih sama toxic relation? Itu tema yang lain lagi. Tema yang lain lagi. Kalau bucin. Itu lebih serius ya. Ini tema yang pengawuran luar biasa. Ya. Bucin itu juga banyak artinya ya, butuh cinta. Nah, Ya. butuh cinta juga ada. Apalagi Nah, apa ya? bukti cinta. Kita fokus ke cinta buta dulu. Cinta buta. Menurut Mbak Christine, apa itu cinta buta? Kalau menurut saya tuh, apakah cinta buta itu kita saling berkencan atau mungkin tidak lihat-lihatan gitu? Tidak saling menatap lebih tepatnya. Kita kencan, makan, tapi tidak lihat-lihatan. Apakah itu disebut cinta buta? Ya enggak gitu juga sih, gitu kan. Maksudnya cinta buta itu kan istilah apa? Jadi kalau cinta tuh sampai nggak melihat apa ya, sampai Jadi pasangannya ngeblur. Belum fokus guys. Maksudnya tuh dia mencintai menyayangi orang itu tuh tanpa melihat apa-apa gitu. Bahkan kesalahan orang itu tuh dilihat, pokoknya terima dia tuh pokoknya yang paling terbaik lah dari segalanya, saya rela melakukan apapun buat dia. Padahal di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah kita mau istilahnya mencintai orang, kita juga perlu apa ya, memberikan sebuah support. Jadi orang itu jadi lebih baik, bukan semua lalu diterima, semua lalu di apa, pokoknya dia ya yang paling terbaik gitu. Jadi kadang apa ya, cinta buta tuh juga perlu hati-hati juga teman-teman. Jadi jangan sampai jatuh ke cinta buta. Karena nanti kalau ada jalan yang buta kayak saya jadi jatuh. Dari dia lanjut Mbak Christine monggo. jadi ini ya, hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu dibutakan oleh Nah, cinta. betul Jadi sekali. memakan korban perasaan. So terlalu bucin pokoknya. Oke, masuk yang ke kali ini kita masuk ke poin yang keempat, Mantap. membahas tentang cinta terlarang. Wih, cinta terlarang. Cinta terlarang, apakah cinta itu dilarang? Nah, dilarang oleh siapa? Cinta itu larang. Oh, malah beda makna itu. Larang. Duduk tope tapi cintane ya. Cinta terlarang. Mungkin aku cinta karo dhewe tapi larang. Dia Jadi terlalu cerita. mahal. Wah, yang jangan akeh berarti. Wah. Mungkin Mas Jojo bisa menjelaskan tentang cinta terlarang. Waduh. Kalau cinta terlarang menurut saya, tapi jangan sampai saya ngalami ya, sama teman-teman juga ya. Jangan sampai. Nah, Itu jangan sampai. Soalnya sangat kayak Wah, penyakit. nah pokoknya. itu. Ngelarani hati. Nah, terlarang itu kayak kita udah menjalani hubungan gitu, sudah berapa bulan, berapa tahun gitu kan, kita udah sampai kemana-mana itu bareng, sampai ngebucin juga gitu, Bucin. dan sampai Ngomong topui. sampai di ujung jalan ya, di ujung jalan kita itu tidak direstui gitu. Dilarang oleh orang. Ya, itu terlarang. Gimana menurut Mbak Christine? Kalau menurutku ya, cinta terlarang itu adalah bukan hanya semata berarti terus dilarang oleh orang tua. Aku nggak setuju kamu sama dia karena dia kastanya lebih rendah gitu kan. Aku nggak setuju karena misalnya dia terlalu jelek buat kamu gitu kan. Toro hati. Ini memang fakta Bang. Nah, cinta terlarang itu sebenarnya kita kayak apa ya, memiliki perasaan cinta kepada seseorang yang pada dasarnya kita nggak boleh gitu loh, pada apa ya, ada istilahnya kita nggak boleh gitu, harusnya tuh kita nggak boleh gitu. Jadi keadaannya yang membuat itu tuh terlarang gitu. Nah makanya kadang cinta terlarang tuh contohnya kayaknya tadi udah disebutin deh, kalau misalnya apa,
fenomena incest gitu loh. Jadi kayak misalnya kita suka sama saudara sendiri, sama saudara kandung gitu kan, itu udah secara norma masyarakat aja udah nggak boleh. Nah kalau di konteks Indonesia ya itu juga kita memiliki perasaan suka terhadap sesama jenis. Nah kalau di konteks Indonesia masih agak sulit gitu kan. Jadi kalau di Amerika atau di Eropa gitu, kalau di masyarakat kita kan kalau kita punya suka cinta nih sama sesama jenis gitu, kayak bagi masyarakat Indonesia itu masih dianggap sesuatu yang jadi ya boleh juga sih kalau mengalami cinta orang-orang, tapi ya Tapi berdoa kudu sama Tuhan. cinta larang regane. Bukan. Itu beda topik. Ini bukan masalah harga. Petake cinta tapi Bukan regane larang, bukan harga, tapi kondisinya yang membuat dia terhalang gitu ya. Nah. Jadi kayak tidak, ya jadinya cinta bertumpuk sebelah tangan juga sih tadi ya. Gitu. Kondisinya lebih ekstrim lah ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke poin kelima. Apa itu Mas Novi? Ini adalah poin yang terakhir dan Ini spesial. poinnya serius. Nah, ini agak serius teman-teman. Mumpung ada Bu Pendeta di sini, Nah, kita mungkin bisa bisa mendengarkan. nah, mungkin dari ayat-ayat Alkitab mungkin ada. Kita petik. Kita nggak ada pacaran, Mas. Oh iya deh, tapi adanya tuh cinta, Cinta kasih. Ini adalah poin kelima nih, paling penting buat teman-teman. Buat teman-teman kita, Sobat Bacot. Dan cinta kasih. Menurut Mas Novi, cinta kasih itu apa? cinta kasih. Nah, Cinta itu kasih. itu salah satu yang ada di Alkitab ya. Tapi menurut Mas Novi sendiri, Cinta pandangan kasih gimana? itu intinya kita saling mengasihi. Jangan cuma Jadi kita mencintai berlandaskan kasih ya. kasih itu, Sabar. kasih itu Lemah lembut. Apa lagi ya? Tidak suka Marah. Marah. Ada lagunya ya? Mungkin Mas Jojo gimana? Mungkin bisa menjelaskan Waduh. tentang cinta kasih itu? Iya itu, cinta kasih itu adalah cinta yang berlandaskan kasih. Apakah betul Bu Pendeta? Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu Ya. sama Jojo sama Novi. Emang cinta sama kasih itu ada perbedaannya nggak sih? Kenapa istilahnya harus cinta kasih? Kenapa nggak bisa cinta aja kasih? Kalau Kalau menurut saya tuh Nah. mencintai saling mengasihi. Jadi kita bisa mencintai dengan orang itu, dan juga kita juga mengasihi dengan orang itu juga. Itu menurut saya loh. Jadi nggak ada bedanya. gimana sih? Ini kan tanya bedanya apa? Yang penting intinya tuh kita mencintai dan saling mengasihi. Jadi nggak ada bedanya ya. Gak ada bedanya. Menurut saya enggak. Cinta sama kasih ya itu berbeda. Kalau cinta kita itu memberi dan berharap kembali ya toh. Namanya juga cinta kok. Kalau kasih kita tuh memberi dan memberi dan sampai kita berharap kembali. Itu adalah kasih. Apakah benar Mbak Christine? Oh malah nanya. Karena menurut saya itu kan berbeda Mbak, iya toh. Ya kalau menurut Mbak Krisya sendiri gimana? Jadi sebenarnya tadi ada dua pendapat ya. Yang satu sama aja mengasihi, mencintai. Yang satu Beda. ternyata ada perbedaan maknanya. Nah, sebenarnya terus mana yang benar gitu kan? Sama atau beda? Nah, di sini bukan tentang Benar atau salahnya? benar atau salahnya, benar karena jadi yang pertama-tama kita coba lihat dulu ya, istilah di bahasa Indonesia itu kan ada cinta, ada kasih, bahkan ada sayang gitu. Padahal penggunaannya itu sebenarnya artinya kan hampir sama, artinya kan sama sebenarnya. Di bahasa Inggris ada nggak selain kata love itu apa aja? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Di bahasa Prancis selain I may Harus bahasa Prancis. itu pokoknya Bisa Jawa Mbak. iya itu kan apa namanya nggak ada kan selain kata itu, atau di bahasa apa lagi, bahasa Jawa Tresno. Sayang. kayaknya cuma Tresno doang ya, Iya, Tresno. atau ada kata yang lain? Itu nama orang. Jeneng. Nggak ada kan. Nggak ada. Jadi memang bahasa Indonesia itu memang
punya beberapa kata yang menunjukkan itu, padahal sesungguhnya cinta dan kasih itu ya sama aja gitu. Jadi kayak apa ya, kalau saya memahaminya tidak ada perbedaannya, yang membuat beda adalah konteksnya. Konteksnya kayak tadi kita bahas tentang cinta monyet, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta buta, cinta terlarang, dan cinta-cinta yang lain itu Cinta-cinta atau kan cinta? Oh, bukan datang. cinta-cinta yang lain itu kan sebenarnya konteksnya. Jadi sebenarnya cinta dan kasih tadi kalau kita bahas di poin yang terakhir ya, cinta dan kasih itu nggak ada bedanya. Jadi cinta dan kasih itu dasarnya adalah dari kalau kita orang Kristen ya, dari Alkitab sendiri cinta kasih itu dasarnya ya cinta kasih Allah kepada manusia, kepada ciptaannya. Jadi kalau dibilang cinta itu tidak pernah salah atau cinta kasih itu tidak pernah salah, memang tidak pernah salah. Yang bikin salah itu kadang kondisinya tadi, diri kita sendiri. Kayak tadi cinta terlarang kan yang bikin rumit sebenarnya kita sendiri kan, atau cinta buta gitu ya, aku nggak bisa lepas dari dia meskipun dia menyakiti aku, tapi aku tetap sayang sama dia. Terlalu bucin. Nah, itu kan padahal cinta itu harusnya cinta yang saling menumbuhkan, cinta itu semacam jadi pupuk ya, saling mendukung bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Saling memberi motivasi satu. Ya, terus kalau misalnya tadi cinta bertepuk sebelah tangan ya, kalau kita memang menyukai dia ya kita tetap support dia meskipun dia tidak merespon meskipun menyakitkan, tapi kita terus kita tetap jadi teman buat dia, bukan lagi dia nggak apa kita bertepuk sebelah tangan kita jadi musuh, nggak gitu juga gitu, kita tetap jadi teman. jadi kita tetap jadi teman, jangan saling musuhan, tetap jadi satu dengan yang lain. Nah, Meskipun Apa ada pesan-pesan ke seorang? ada lagi yang mau disampaikan. ada jangan. Nanti banyak yang lihat tuh. Mungkin nanti aja. Gitu, jadi ya itulah cinta yang ada di sekeliling hidup kita gitu sih teman-teman. Jadi kalau terlalu membedakan gitu sebenarnya ada juga gitu. Jadi sebenarnya cinta kasih itu ya maknanya sama sih, cuma penggunaan atau konteksnya aja yang kadang berbeda gitu. Tergantung kita sendiri juga ya. Betul. Bahkan seringkali kan kita juga di Alkitab sendiri di Perjanjian Baru ya, sebenarnya kata cinta, kata kasih itu kan ada 4 ya, kalau nggak salah ada 4 penggunaan, atau yang sering kita disebut dengan jenis-jenis cinta ya, tipe cinta itu apa aja, diinget nggak? Cinta. Oh, cinta kasih. Bukan. Agape. Oh, cinta agape. Terus Terus gitu. ada lagi inget? Oh iya. Stoge. Oke. Filia sama Eros. Nah, kalau agape itu kan dibilangnya kasih yang atau cinta yang paling agung, karena itu adalah menggambarkan cinta kasih Allah kepada manusia. Terus kalau storge itu orang tua, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kalau filia itu kepada teman atau saudara gitu ya. Itu juga teman kita sendiri. Nah, Iya. Gitu. Kasih Kamera sayang. kedua. Cinta kasih kepada sesama sama ya, teman, pokoknya sahabat, saudara. Teman yang terakhir, yang Eros. Pada cinta antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya ada nafsu gitu kan. Nah, coba misalnya kalau saya pribadi dan seringkali 4 ini kan kayak jadi dibeda-bedain gitu loh, jadi kayak yang paling tinggi itu ya agape, kalau eros tuh yang paling rendah karena ada hawa nafsu gitu kan. Padahal kalau mau kita lihat sesungguhnya kasihnya Tuhan atau kasih agape itu kan juga ada di kasih storge, kasih filia, sama kasih eros juga. Orang tua mengasihi anaknya itu karena apa? Ya karena ada cinta kasih Tuhan di dalam diri orang tua untuk anaknya. Terus cinta, kenapa kita bisa mengasihi sesama kayak gini ya? Karena saya merasakan cinta kasih Tuhan sehingga saya bisa mengasihi sesama. Nah, kenapa saya bisa mengasihi pasangan saya atau partner kita atau orang yang kita sukai? Ya karena Tuhan mengasihi saya tanpa syarat, saya juga mengasihi dia tanpa syarat. Saya membangun dia lebih baik, begitu juga dia membangun kita lebih baik gitu kan. Jadi nggak semata-mata kalau eros itu paling rendah karena nafsu gitu kan. Jangan salah, di Perjanjian Lama kitab Kidung Agung itu kan menceritakan tentang ungkapan-ungkapan
sama ya. Kamu udah baca kitab Kidung Agung belum? Belum sama ya, Pak? Dari dulu kan nyampe-nyampe. Nanti boleh dibuka teman-teman ya. Jadi kitab Kidung Agung itu berisi tentang ungkapan-ungkapan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Nanti pun dibaca aja nggak apa-apa untuk biar kita bisa mengetahui, dan itu menggambarkan jadi relasi cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang sudah dianggap eros tadi ya, gitu kan? Itu menggambarkan juga cinta kasih Allah kepada manusia. Jadi bukan berarti eros tuh lebih rendah gitu. Jadi apa dasarnya itu adalah cinta kasih Allah itu sendiri. Di apa ya, kan di Alkitab juga disebutin bahwa Allah adalah kasih. Semua yang melakukan kasih itu hidup di dalam Allah gitu. Jadi semua relasi, baik dengan teman, baik dengan orang yang meskipun kita cintai tapi dia tidak mencintai kita, dengan orang tua, dengan orang tua, dengan bahkan siapa lagi, pokoknya dengan teman-teman, dengan sesama, bahkan juga dengan seluruh ciptaan ini basisnya, dasarnya adalah cinta kasih Allah, sehingga cinta itu tidak pernah salah. Jadi cinta itu harus dirayakan, Harus diungkapkan juga. ya diungkapkan biar hidup nggak ribet gitu. Nah, Kan ada dong. Biar nggak ribet gitu. Dan yang bukan demeran tambung ungkap-ungkapnya Nah, pernah. itu Mas dia. Tono kok duit miliarnya. Mana nangis. Ya Mas Haji. Pendonor sama kasih harus dikatakan dengan ungkap-ungkap. Mangap berarti. Ungkap-ungkap. Mangap. Waduh. Tutup ya. Yang kesimpulan. Ya, kesimpulan. Baik, ini adalah Jadi untuk macam hari ini kesimpulannya tentang cinta itu Mbak. Nah, pokoknya cinta. Pokoknya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Landasan kasih. Siapa? Eros. Eros. Dari bawah. Kasih Allah. Oh, dari kasih Allah. Dikat Masih ke bawah tadi. Berdasarkan kasih Allah itu ya. basisnya. Jadi untuk kesimpulan pada macam hari ini tentang apa Mas Ucu? Cinta. Tentang cinta. Wah, Cinta dari Allah pada manusia. Untuk sesama. Jadi kita juga harus saling mengasihi Paling penting adalah mengasihi. dan juga saling Ya, saling bersabar, saling bersabar. Kok malah ke situ? Ya nggak apa-apa, saya mencintaimu. Wih, aku mengasihimu. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Wah. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Yesus cintaku. Ku cinta kau, kau cinta dia. Dianya siapa? Nah, ini. Iya Yesus. Iya, Yesus. Maksudnya gitu. Kan segitiga ya. Bukan. Iya benar. Ya benar segitiga. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Bang terus. Oh, kita. Jadi cinta segitiga itu nggak salah. Nah, nggak salah itu sebenarnya benar. Udah ada lagunya juga. Lagunya bojomu sama aku. Ditambahin. Bojone sapa? Ratoto. Yes. Baik, inilah episode yang sangat luar biasa untuk kali ini dibahas ya. Tentang cinta. Mungkin ngawur di depan. Banyak hal Mungkin yang rada ngawur. blero. Iya. Tapi yang terakhir serius tuh. Ya, cinta kasih. Jangan lupa mengutamakan cinta kasih ya guys. Ya. Sangat penting buat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih untuk Mbak Christine atas kehadirannya. Terima kasih banget, Mas Novi juga menemani saya. Terima kasih Mbak Christine Ya. untuk episode 3 ini. Ya. Terima kasih kepada kalian juga. Mohon bersabar kalau kita kalau saya ngawur gitu lah. kita semua error di sini. Kita cuma spontan gitu. Iya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komen pada video ini dan nyalakan lonceng pada Notifikasi. Oke, sini ya, sini. Nah, dadah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sarangeo. Ki sarang apa? Sarang duit. Yes. Aku cuma sarangeo loh. Sarang duit.